sedang kita siapkan dan sudah kita siapkan. Memang kita kurang kan, tapi apa boleh buat, ya nanti akan nyusul di lapangan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pria yang akrab disapa Mu'alim itu juga menyebut daerah yang sebelumnya terisolir sudah bisa dikunjungi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Menurut Muzakir, perpanjangan ini dilakukan dalam rangka proses rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur. Mu'alim menjelaskan saat ini seluruh wilayah terisolir sudah mulai bisa dikunjungi. Lebih lanjut, Gubernur Aceh ini akan berusaha dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan air bersih. Sedang kita siapkan dan sudah kita siapkan. Memang kita kurang kan, tapi apa boleh buat, ya nanti akan nyusul di lapangan, ke lapangan supaya masyarakat betul-betul dapat air bersih lah. Selain membutuhkan bantuan dan air bersih, masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan tenaga medis. Sebab sejumlah warga yang terdampak ada yang mengalami sakit. Tim Liputan, IDEX Channel. Puluhan warga Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, Aceh berburu sembako ke Aceh Tenggara. Mereka harus berjuang dengan berjalan kaki menggendong bahan baku dengan kain melewati bukit yang terjal dan ekstrim. Warga Manggul Seperti inilah perjuangan sejumlah warga membawa kebutuhan pokok melintasi bukit yang terjal dan ekstrim menuju desa Rama Bundar dan Marpunge. Kondisi akses jalan menuju Kabupaten Gayo Lues putus total, memaksa warga harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan ke Aceh Tenggara. Desa Marpunge berada di Kecamatan Putri Betung Gayo Lues, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan masih terisolasi. Akses jalan yang putus dan kebutuhan pokok yang sangat mahal di Gayo Lues membuat Sapuan dan warga lainnya mencari dan membeli kebutuhan pokok ke Kabupaten Aceh Tenggara dikarenakan lebih dekat dan mudah didapat. posisi kami di sana terisolasi, terpaksa kami ngambil bahan makanan dari Aceh Tenggara. Ya. Kenapa ke Aceh Tenggara, Bang? Lebih dekat ke Aceh Tenggara, ke Gayo Lues jalannya putus total. Kebutuhan pokok di Kabupaten Gayo Lues seperti harga beras mencapai Rp500.000 per sak, seberat 15 kg. Selain beras, harga BBM juga melambung tinggi mencapai Rp50.000 per liter. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, IDEX Channel. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memperkuat sistem transportasi, menjamin kelayakan angkutan umum, serta meningkatkan koordinasi waktu pengendalian inflasi daerah. Tito juga meminta Pemda untuk mengeluarkan kebijakan diskon tarif angkutan mudik dan pengendalian harga bahan pokok. Tito juga menekankan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di akhir tahun. Langkah tersebut diakui akan meredam laju inflasi di akhir tahun. Nah, untuk daerah juga saya minta sama, untuk tidak menaikkan harga transportasi lokal, baik darat maupun yang di laut, sungai, jangan dinaikkan. Karena jumlah penumpangnya yang besar meningkat. Kemudian juga kita juga mencegah terjadinya inflasi. Karena demand, permintaan akan tinggi. Orang mau merayakan
masyarakat mau merayakan Natal, Tahun Baru, liburan dan lain-lain, ya, mereka akan belanja, spending. Untuk itu tolong rekan-rekan juga mempersiapkan kesiapan logistik. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai rawit di sejumlah daerah terus meroket. Kenaikan harga cabai ini disebabkan minimnya pasokan akibat gagal panen karena curah hujan yang tinggi. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai rawit terus meroket. Di Pasar Kahayan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, harga cabai rawit merah kini tembus Rp130.000 per kilogram. Kenaikan ini merupakan yang ketiga kalinya sepekan terakhir. Para pedagang mengaku lonjakan harga cabai ini disebabkan gagal panen petani lokal curah hujan yang tinggi, sehingga mengganggu pasokan cabai di pasar. Untuk memenuhi permintaan, para pedagang memperoleh pasokan cabai dari daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Cabai rawit merah ini Cabai rawit berapa kira? Kalau sekarang 130. 130. Sebelumnya 100. sebelumnya 100. Ya. Kalau normalnya berapa sih? Normalnya kemarin 80, 90 normal. Ini sudah berapa lama? 1 minggu. 1 minggu ini. Ya. Berarti berapa kali kenaikan udah nih? 7 hari lah. 1 minggu. Berarti berapa kali kenaikan ya? 3 kali. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, harga cabai rawit merah naik lebih dari 100%. Harga cabai rawit merah kini tembus Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting juga naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini membuat daya beli menurun. Yang lagi mahal sekarang cabai rawit domba Pak, sekarang di 100.000. Asalnya berapa? Kemarin terakhir paling murah itu 60. Berapa? 3 mingguan ke belakang lah. Ini untuk cabai Tanjung, bawang merah, bawang putih. Cabai Tanjung Merah sekarang di 70, keriting merah 80, keriting merah naik banyak. Bawang merah sekarang, bawang merah Brebes tuh sekitar 60.000. Para pedagang meyakini kenaikan harga cabai akan terus terjadi hingga berakhirnya Natal dan Tahun Baru. Dari Palangkaraya dan Cimahi, Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, PT United Tractors Tbk atau UNTR menyebut entitas usahanya PT Agincorp Resources menghentikan sementara operasi tambang emas Marta B akibat banjir dan longsor di Sumatera. Penghentian mulai 6 Desember 2025 ini dilakukan demi fokus pada dukungan kemanusiaan dan tanggap darurat. PT United Tractor Tbk atau UNTR menyebut entitas usahanya PT Agincorp Resources atau PTAR menghentikan sementara operasi tambang emas Marta B akibat banjir dan longsor di Sumatera. UNTR yang menguasai 95% saham PTAR memastikan langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan membantu proses tanggap bencana. Perusahaan menegaskan bahwa penghentian sementara tersebut tidak menimbulkan dampak material bagi kinerja UNTR. Korporat Sekretari UNTR Aris Setiawan menyampaikan bahwa operasi tambang akan kembali berjalan setelah situasi dinilai kondusif dan sesuai koordinasi dengan instansi terkait. PTAR saat ini mengelola area 646 hektar dari total konsensi 130.000 hektar yang dioperasikan sejak 2012. Setiap tahun, tambang Marta B memproses lebih dari 6 juta ton biji dengan produksi emas lebih dari 200.000 ons dan perak hingga 2 juta ons. Adapun tambang Marta B beroperasi berdasarkan kontrak karya sejak 1997 dan memiliki sumber daya mineral yang signifikan. Hingga Juni 2025 sumber daya mencapai 6,4 juta ons emas dan 58 juta ons perak. Sementara cadangan biji diperkirakan mencapai 3,56 juta ons emas dan 31 juta ons perak, menjadikannya salah satu tambang emas terbesar di Indonesia. Berbagai sumber, IDEX Channel.